Bang Zuma. Iya, gimana saudaraku? Bang Zuma, entok kalau dihujat, dihina, difitnah yang di luar Islam dalam beberapa hari ini, kurang lebih 3 hari ini, karena mereka mungkin digiring opini, entok masih bisa ibaratnya ya, inilah resiko bermain media sosial, kan begitu Bang. Nah ini sekarang Islam juga menganggap entok itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak menghargai orang lain, bahkan membenarkan apa yang digiring opini sama di luar Islam. Jadi Islam itu yang asli-asli Islam, yang entok kenal memang Islam, sebut saja salah satunya Dr. Doni Siregar. Nah, jadi itu bahkan menggiring kayak mana ngomongnya para orang di luar Islam gitu. Entok itu harus di kalimatnya dihanguskan dari Indonesia ini, gitu Bang. Jadi coba Bang, kasih sama yang seiman kita. Kalau di luar iman, entok nanti jatuhnya pembelaan diri katanya. Entok nggak mau bahas ke pembelaan diri. Nah, yang di Islam saja Bang, pantaskah mereka menghujat seorang Ratu Entok dengan alibi bahwa itu menghina Tuhan orang lain, gitu Bang. Umat Islam yang tidak merasa kemudian bahwa itu adalah hinaan, hujatan, itu dipertanyakan imannya. Jadi kalau ada saudara kita kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya mengkanter hujatan, lalu kemudian justru dia yang dijadikan sebagai pesakitan, itu harus dipertanyakan logika akal sehatnya dan juga imannya serta girohnya terhadap agamanya. Jangan-jangan dia liberal, jangan-jangan dia kaum munafik. Itu karena kalau umat Islam tidak akan pernah mungkin seperti yang terjadi sekarang terhadap saudara saya ini. Gak mungkin saya diam ketika dilaporkan beramai-ramai. Kita harus angkat bicara juga dong, karena justru ini yang kita hindari. Bang, udah Bang, gak usah lah kita ini saling menjatuhkan, biar aja lah. Kalau Kak Ratu Entok, nanti kan Kak Ratu Entok bisa juga bertindak. Jadi kita nggak usah bahas agama lagi, nggak enak. Udah toleransi aja Bang, jadikan Kalau pelajaran. itu bagus. Saya setuju. Justru umat Islam termasuk Ratu Entok itu hadir untuk menyadarkan kalian. Tidak ada yang kebal hukum. Jadi gara-gara tadi malam dia live itu pihak kepolisian nonton. Jangan dikiranya nggak nonton. Tadi dia dijemput paksa ya. Dijemput di kediamannya. Jadi hari ini Ratu Entok sedang berada di Polda Sumut. Kita tengok nanti dia keluarnya apakah langsung baju orange atau tidak. Kita tunggu terus perkembangannya. Hukum harus tegak. Tidak ada yang kebal hukum. Kak, ada yang mau sampaikan Kak? Al-kasihan Ratu Entok. Kenapa Aki? Ente kan tahu kalau sebelum Ratu Entok ditangkap Zuma sempat bela-belain Ratu Entok di live TikTok. Gitu Bang. Jadi coba Bang, kasih sama yang seiman kita. Kalau di luar iman, entok nanti jatuhnya pembelaan diri katanya. Entok nggak mau bahas ke pembelaan diri. Nah, yang di Islam saja Bang, pantaskah mereka menghujat seorang Ratu Entok dengan alibi bahwa itu menghina Tuhan orang lain, gitu Bang. Iya, jadi kalau kita melihat ya, mereka ini seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dicubit ya, dicolek, resek dia, nangis. Itu anak kecil, dicolek sedikit nangis, merajuk, merepet. Tapi giliran si anak kecil nampar kita, tak ada merasa bersalah sedikit pun. Tak ada rasa bersalah. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ada juga kelompok munafikun yang tidak pernah memperhatikan sisi lain daripada perkembangan dan keadaan agama di negara kita ini. Oh iya, terus kenapa Aki kasihan? Kemana Zuma sekarang waktu Ratu Entok ditangkap? Oh itu biasa terjadi Aki. Yang gak biasa itu, kenapa si Kipli gak bantu? Tadi kan sebut orang Islam yang gak bela Entok adalah kelompok munafikun. Terus sekarang dia gak bela Entok ditangkap, dia kelompok apa? Saya tersinggung dia bilang orang Islam yang menyalahkan Entok adalah kelompok munafikun.
Ana tidak bela Entok, karena Entok memang kelewatan. Ya begitulah Kipli. Namun, ada hal yang menarik perhatian saya dari pernyataan si Kipli. Apa itu Al? Pertama dia mengutip 1 Korintus 3 ayat 19. Allah dikatakan bodoh, Tuhannya dikatakan bodoh. Misalnya dalam kitab 1 Korintus berapa itu Bang Andi? 1 Korintus 3 nomor 19. Allah disebut bodoh di situ. Katanya dalam ayat itu Allah dikatakan bodoh. Apakah Kipli juga buta huruf dan tidak bisa baca? Dalam 1 Korintus 3 ayat 19, ayat itu menyebutkan karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ayat itu jelas mengatakan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Bukan Allah yang bodoh. Itu parah, Zuma betul-betul salah paham. Dia bukan cuma salah paham, saya khawatir bacaan dia selama ini juga banyak yang salah atau tidak dia mengerti. Dia kan juga singgung kelompok Islam yang bela Ratu Entok, yang dia sebut kelompok munafikun. Apakah kelompok munafikun itu tidak merasa risih dengan istilah anak Allah yang dipakai oleh orang Kristen? Orang-orang yang negur saudara saya ini ada merasa hatinya tergugah ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi di kitab orang Kristen Markus 1 nomor 1 Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak merasa risih dengan dalil seperti itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Itu berarti kalau dia tahu dalil itu, hatinya tenang-tenang saja, imannya perlu dipertanyakan. Saya sendiri tidak risih, saya tahu ente dan orang Kristen sudah menggunakan istilah itu. Benar, Alkitab memang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan kami percaya itu. Sebab kami percaya Yesus sebagai anak Allah bukan dalam artian anak biologis. Itu hanya istilah yang menunjukkan relasi antara Allah dan firman-Nya. Sebab Yesus adalah firman. Lagian, tidak ada orang bodoh yang menganggap anak tangga punya bapak dan ibu, karena tangga beranak atau diperanakan. Oh iya, betul juga ente. Kipli juga bilang Kristen tidak berhak menggunakan kata Allah. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristen tidak punya hak menggunakan kata Allah. Harusnya Kristen menuliskan Yesus anak dewa, atau Yesus anak Tuhan, atau Yesus anak dewata, atau apapun itu yang bukan Tuhannya umat Islam. Faktanya buka Bible sekarang. Dia betul buta sejarah. Apakah dia tidak tahu sebelum Islam muncul orang Kristen di Arab sudah menggunakan istilah Allah untuk menyembah Tuhan? Benar juga ente, Kristen di Arab ana tahu pakai istilah Allah juga. Yang buat saya berpikir Kipli gak belajar atau salah memahami waktu membaca, atau mungkin memang buta huruf dan tidak bisa baca, karena dia bilang kata anak Allah dalam Markus 1 ayat 1 tidak ada dalam teks lain. Markus 1 nomor 1, padahal itu tidak ada original teksnya. Di luar Indonesia, di Markus 1 nomor 1 tidak ada kata anak Theos, anak Allah. Tak ada, itu penambahan di Indonesia ini aja. Artinya, ada kesengajaan untuk menghina dan menghujat Al-Quran yang mengatakan lam yalid wa lam yulad dengan mengatakan no, Yesus Tuhan kami adalah anak Allah. Saya mau kasih tahu, kata anak Allah jelas ada bahkan dalam teks lain, contohnya dalam berbagai bahasa asli PB, bahasa Yunani. Memang ada teks Yunani yang tidak lengkap salinannya seperti teks Westcott and Hort. Tetapi bukan berarti tidak ada dalam teks yang lain. Yang perlu kita ketahui bahwa teks kitab suci sudah sangat tua usianya. Jadi bukan hal yang mustahil jika ada salinan teks yang tidak lengkap. Oh begitu, saya paham sekarang. Terus Kipli tanya, apa dasar pijakan ilmu, sehingga Bible bisa disebut Alkitab? Terus dia tanya lagi disiplin ilmu apa yang bisa membenarkan Bible bisa disebut Alkitab. Kristen itu adalah agama yang paling usil. Paling usil itu agama Kristen, khususnya di Indonesia ini. Paling usil. Biblenya saja nih, bisa-bisanya mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Coba, bisa-bisanya. Apa dasar pijakan ilmunya? Legitimasi keilmuan, disiplin ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Tak ada. Balik lagi saya mau jelaskan, jauh sebelum Islam muncul, umat Kristen Arab sudah menggunakan istilah-istilah yang dipakai umat Muslim saat ini. Paketannya disiplin ilmu. Makanya saya bilang, Zulkifli ini memang gak belajar sejarah atau dia gak bisa baca, atau dia buta huruf.
Jujur saya malu Al, sebagai umat Islam. Ustadz Aki tidak perlu malu. Iya betul juga, Al, semua info yang ente sampaikan bisa ana pahami. Terima kasih Al. Sama-sama Ustadz. Saudara, semoga narasi dalam dialog ini bisa menambah wawasan kita. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tiap kali video Al-Murid tayang Anda dapat notifikasi untuk menonton semua video terbaru Al-Murid. Silahkan bagikan video ini, untuk mendukung Al-Murid meluruskan kesalahpahaman dan memberitakan kebenaran. Salam Murid Kristus.